Bab 006. Aku bilang, yakin. Yakin kamu. Sanggah Chelsea dengan tegas. Aku nggak tahu kalian sudah sejauh apa. 27. Selama ini. Yang jelas firasatku sebagai seorang istri udah nggak baik sejak tahu semuanya. Lagi-lagi Waldan tertunduk semakin dalam. Memijiti pelipisnya yang tiba-tiba terasa berdenyut hebat. Tak lama ia kembali menatap Chelsea. Oke kalau itu yang kamu mau. Tapi jangan nyesal sama keputusan kamu. Bukan cuma kamu yang akan kehilangan tempat tinggal, tapi ibumu juga akan kehilangan semuanya. Paham. Aku nggak takut. Chelsea melotot tajam, matanya memerah berkaca. Rejeki, maut bukan di tangan kamu. Mas. Waldan berdiri sembari meraih jaketnya di sandaran kursi. Aku akan urus semuanya setelah ibu keluar dari rumah sakit. Selama itu, kamu masih punya tugas untuk mendampingiku di kantor. 3 hari lagi ada acara penyambutan pimpinan baru, kamu jangan lupa datang. Tak ada tanggapan. Chelsea membiarkan suaminya berlalu pergi dan menutup pintu dengan keras. Untung saja, ibu masih dalam pengaruh obat, hingga tak perlu menyaksikan pertengkaran anak dan menantunya. Kekek. Kemarin-kemarin kamu menolak di tempat di Jakarta. Katanya sudah betah di sini, sudah hafal jangkauan lokasi kriminalitas. Kok tiba-tiba menyanggupi? Sampean kesambet apa, men? Pertanyaan Pak Kapolres seolah mewakili rasa penasaran sebagian besar orang yang sangat kaget dengan keputusan Arman. Karena tiba-tiba saja pria itu memutuskan menerima tawaran mutasi ke Jakarta. Padahal sudah ditolak berkali-kali. Tiba-tiba saya tertarik, jawab Arman saat menoleh menatap sang atasan. Ada sesuatu yang menarik di sana. Hitung-hitung nyali. Apa Anda mencurigai pelaku kejahatan bersembunyi di sana, dan mungkin. Arman kembali duduk di belakang meja kerjanya, menatap layar komputer yang memperlihatkan data diri seseorang. Seorang pencuri. Lebih tepatnya, pencuri hati. Walah. Sahut semuanya secara bersamaan, kemudian terbahak-bahak karena ucapan Arman yang mereka tangkap sebagai candaan. 28. Canda tawa yang tercipta beberapa saat lalu, berubah menjadi haru. Di hari yang sama, Arman berpamitan kepada rekan-rekannya. Terlihat, Herman yang paling sedih di antara semuanya karena sudah menemani sang AKP selama setahun terakhir. Kalau nanti komandan naik jadi komisaris polisi, jangan lupain saya ya. Apa kamu ini? Arman menepuk pundak anak buahnya itu, sembari berusaha tersenyum meski sebenarnya ia juga sedih meninggalkan bintara muda itu. Suatu saat, kamu harus nyusul aku ke Jakarta. Karirmu masih panjang. Tegapkan badan. Siap komandan. Herman berdiri tegap sembari memberi hormat. Terlihat sekali ia berusaha menahan tangisnya. Langkah Arman berlanjut, menyalami tangan anggotanya yang lain. Karena tak ada acara perpisahan, mereka semua menyiapkan kado sebagai ucapan selamat tugas di tempat baru untuk Arman. 2 jam sebelum take off, Arman masih menyempatkan diri menghadapi jamuan makan siang bersama Pak Kapolsek, Kasatker, dan Kapolda Kota dan beberapa orang dari satuan lain. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan mendadak Arman, karena beberapa kasus yang sedang naik daun mau tidak mau diambil alih oleh tim lain. Meski banyak yang tidak mendukung,
Arman percaya ini yang terbaik untuknya. Bukan hanya demi memuaskan rasa penasarannya terhadap seseorang, tapi ia juga ingin lebih dekat dengan Oma Lusita yang sudah memasuki usia senja. Ba'da Isya setelah kedatangan Arman, Oma Lusita mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Di momen ini, beliau mengundang banyak gadis-gadis dari berbagai kalangan. Men, kenalin ini Diana, cucu Jenderal Sunarto. Wanita cantik itu mengulurkan tangannya dengan antusias, dan Arman pun menjabatnya, singkat. Ekspresi yang Arman tunjukkan pun, biasa saja. Isi pikirannya masih dipenuhi dengan wajah seorang wanita yang telah mencuri hatinya beberapa waktu lalu. Padahal ia tahu jelas jika Chelsea sudah menikah, tapi jiwa petualang Arman meronta-ronta. Ia ingin melihat wanita itu sekali lagi, atau jika bisa setiap hari, meski hanya untuk sekedar mengagumi keindahannya dari kejauhan. Arman, kenalin, kalau yang ini namanya Sandra, alumni Harvard, baru lulus tahun lalu. Ah ya, salam kenal. Malam ini, waktu Arman habis untuk berkenalan dengan banyak wanita. Satu persatu ia perhatikan dengan seksama, tetapi hatinya tidak bergetar seperti saat itu. Di penghujung malam, ia duduk berdampingan dengan salah satu kerabat laki-lakinya. Mas, mau ngopi? Enggak ah. Arman mengelus-elus perutnya. Aku kembung kebanyakan minum ini itu. Terus kenapa ngelamun? La menarik kursi, duduk di hadapan Arman. Satpam dan tukang kebun Oma pun ikut bergabung. Ada yang sibuk nyebat, ada pula yang masih ngunyah kue basah sisa acara. Banyak pikiran ya, Mas. 29. Aku ngerasa ada yang gak wajar. Suara desahan napasnya cukup keras dan didengar oleh orang-orang yang dekatnya. Ini benar-benar nggak wajar. Oh, aku tahu, pasti ada kasus kematian yang nggak wajar. Ini bahkan lebih nggak wajar dari kasus kematian misterius. Arman menyondongkan tubuhnya ke depan, dan malah diikuti oleh yang lain. Menurut kalian, apa wajar jika seseorang menginginkan barang milik orang lain? Ya, maling dong namanya. Kecuali, barangnya mau dijual sama yang punya atau udah dibuang karena nggak butuh, jadi bisa dipungut, sahut yang lainnya. Nggak mungkin dibuang. Arman kembali menyadarkan tubuhnya. Barang ini sangat berharga. Tidak mungkin ada yang mau melepaskannya. Anehnya, sudah tahu nggak akan bisa diraih, masih ingin dipandangi. Penuturan Arman membuat semua kebingungan. Mereka mulai berbisik-bisik dan menerka-nerka, sementara yang empunya cerita kembali terhanyut dalam lamunannya sendiri. Bu, Chelsea pamit dulu. Ada acara di kantor Mas Waldan. Nanti balik kan, Nduk? Ibu masih enggan melepaskan tangan sang menantu. Kamu jangan tinggalin ibu lama-lama ya. Nanti kesini lagi. Nggih, Bu. Chelsea menyalami tangan ibu mertuanya, berbalik meraih tas dinasnya. Namun, saat keluar dari ruang rawat, tatapan sinis Mbak Nia membuatnya kembali tak nyaman. Andai bukan karena kasihan, ia enggan balik ke rumah sakit lagi. Mbak, aku pergi dulu. Tolong jagain ibu. Bukannya menjawab, Mbak Nia justru menarik Chelsea ke tepi koridor. Bulan ini Waldan sudah ngasih kamu uang gajinya, kan? Mana, Mbak mau pakai buat nebus obatnya ibu? Uang gaji.
Chelsea mengeritkan dahinya. Mas Waldan belum ngasih, kalaupun ada biasanya dia transfer. Setahu saya, obat ibu udah ditanggung sama pihak asuransi dari rumah sakit Bayangkara ini. Mbak jujur aja, uangnya mau dipakai untuk apa? Pertanyaan Chelsea cukup untuk membuat wajah Mbak Nia memucat. Mungkin, ia pikir adik iparnya itu sangat polos hingga tak tahu seluk-beluk asuransi. Pada akhirnya ia malah pergi tanpa menjawab pertanyaan tadi. Astagfirullah. Pasti cicilan mobilnya telat lagi. Gumam Chelsea saat memandangi kepergian kakak iparnya. Lah segera bergegas melanjutkan perjalanannya, karena acara pagi ini akan digelar jam 9 pagi di halaman depan kantor Reskrim Polri. Tak butuh waktu lama untuk Chelsea sampai di kantor, cukup jalan kaki pun, ia sudah bisa sampai tepat waktu. Karena kantor Waldan dan rumah sakit Bayangkara hanya berjarak beberapa meter saja. Situasi sudah sangat ramai, area lapangan indoor dipenuhi dengan ibu-ibu Bayangkari yang sedang sibuk menyiapkan hidangan yang akan disajikan untuk pimpinan baru kantor tersebut. Akhirnya kamu datang juga, Sa. Kata Mas Waldan, kamu abis liburan ya? Liburan sendirian? Suamimu masih belum pulih dari kecelakaan, kok bisa kamu liburan sendirian, Sa? Iya, kata Mas Waldan, kamu pergi waktu dia masih di rumah sakit. Tak ada tanggapan apapun dari Chelsea. Ia memilih menguasai amarahnya, meski jelas-jelas Waldan sudah 30. Menyebarkan gosip yang tidak benar mengenai kepergiannya beberapa hari yang lalu. Ia tahu ini belum waktunya untuk meledak, dan menghancurkan karir suaminya. Mengingat ia tak punya bukti apapun. Lihatlah, Chelsea nggak pakai cincin nikahnya lagi, bisik seorang anggota Bayangkari kepada rekannya. Iya ya. Biasanya selalu dipakai. Apa mereka lagi nggak baik-baik aja? Hus, jangan gosip. Acaranya bentar lagi dimulai. Ayo kumpul di depan. Satu persatu semuanya beranjak meninggalkan tempat jamuan. Begitu juga dengan Chelsea yang berjalan malas mengikuti yang lain. Ia benar-benar tidak bersemangat pagi ini. Meski demikian, ia selalu memilih duduk di barisan kursi paling depan. Dari kejauhan pandangan Chelsea tertuju kepada suaminya yang sedang mengobrol dengan bintara yang lain. Andai hubungan mereka baik-baik saja, mungkin sekarang, ia akan tersenyum bangga melihat betapa gagahnya pria itu dengan seragam kebanggaannya. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya, sekarang, cinta yang Chelsea pupuk di awal pernikahan, semakin terkikis hingga pudar. Tanpa sengaja, pandangan Waldan juga tertuju kepada Chelsea, hingga kini mereka saling memandangi satu sama lain. Ia berinisiatif menghampiri, duduk di kursi kosong yang bersebelahan langsung dengan Chelsea. Aku tidak menyangka kamu masih mau datang. Tangannya terulur, meletakkan sebotol air mineral di pangkuan Chelsea. Hari ini kita akan tinggal seharian di sini, kamu bisa kan? Untuk yang terakhir kalinya, Chelsea berbisik, menoleh sembari mengembalikan air mineral tadi ke atas pangkuan Waldan. Ini untuk terakhir kalinya, aku lakukan tugasku sebagai pendampingmu, Mas. Setelah ini, kamu harus melakukan tugas terakhirmu padaku. Tatapan penuh kekecewaan Chelsea nyatanya tak berubah dan itu cukup untuk membuat Waldan dihujam rasa bersalah, kecewa, marah dan frustasi. Aku tidak akan lari dari tugas yang kamu inginkan. Tenang saja. Waldan berbisik.
Minggu depan aku pastikan surat izinnya keluar, jangan sampai kamu menyesal dan memohon agar aku kembali. Karena aku nggak akan kembali kepada wanita sok tegas sepertimu. Waldan beranjak pergi dengan kesal. Tadinya ia berniat untuk merayu Chelsea agar melupakan sejenak keinginannya untuk bercerai, tapi ternyata semuanya sia-sia. Malah, Waldan terus terpancing amarah dan kata-kata meremehkan terus ia lontarkan. Serendah itukah Chelsea di matanya? Hanya karena ia lebih punya segalanya dibandingkan keluarga Chelsea yang mayoritas tinggal di kampung kecil. Entahlah, hati Chelsea sudah terlalu sering dihantam akhir-akhir ini. Suara dari mic pembawa acara membuat Chelsea tersentak dari lamunan panjangnya. Detik itu juga ia sadar jika kursi-kursi di sampingnya sudah terisi penuh. Ia mencoba kembali fokus di tengah masalah yang ada. Acara dimulai dengan menyanyikan Mars Polri dari semua anggota dan pendamping yang hadir. Semuanya berdiri, bernyanyi dengan hikmat, sebelum akhirnya kembali duduk untuk acara selanjutnya. Katanya, Kasat Reskrim yang baru masih muda, dan belum nikah loh. Masa iya? Chelsea menoleh sebentar ke arah panggung. Sebelum akhirnya kembali menatap rekannya. Biasanya perwira yang belum nikah itu cuma karena dua faktor. Yang pertama, dia ngejar karir di kepolisian, dan yang kedua dia sedang menunggu seseorang. Bisa jadi sih. Tapi jangan-jangan gak ganteng kali makanya gak laku. Semuanya terkekeh, begitu juga dengan Chelsea. Ia seolah melupakan masalah rumah tangganya sebentar. Mencoba menghibur diri dengan larut dalam acara hari ini. Sudah bentar lagi Komandan Arman keluar tuh. 31. Suara tawa perlahan lenyap dari mulut Chelsea. Ia menoleh menatap rekannya di belakang sana. Siapa namanya tadi? Arman Firdaus. Mari kita sambut Kepala Satuan Reserse Kriminal kita, AKP Arman Firdaus. Bertepatan saat suara tepuk tangan menggegam, Chelsea mengalihkan pandangannya ke arah panggung utama. Jangan tanya bagaimana ekspresi saat melihat siapa yang sedang menaiki panggung dan berdiri di depan belakang podium. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Arman Firdaus. Mulai hari ini, saya akan mengemban mandat baru dari Pak Kapolres kita, untuk memantau penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan kasus-kasus kriminalitas di area Jakarta Timur dan sekitarnya. Untuk seluruh divisi Reskrim Polri, saya mengajak semuanya untuk mengusut tuntas kasus yang terbengkalai. Dan saya akan mulai berbenah untuk beberapa hari ke depan. Jika ada saran dan teguran dari saya mohon untuk tidak tersinggung, karena semua ini demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Arman tertegun sebentar saat kedua maniknya menangkap sosok perempuan yang berdiri paling depan di deretan para ibu-ibu Bayangkari. Ya, wanita cantik berseragam merah muda, tengah memandanginya dengan ekspresi tak percaya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang saya, silahkan angkat tangan saja. Jangan sungkan, karena sekarang kita semua adalah keluarga. Pak Amnen punya pacar atau tunangan nggak? Teriak seorang polwan di tengah-tengah barisan dan pertanyaan itu berhasil menghebohkan semua orang. Semuanya bersorak dan tertawa. Arman pun sosok yang santai, meski pertanyaan tersebut sudah memasuki ranah pribadinya. Ila ikut tertawa hingga mengeleng sendiri, semuanya kembali tenang.
Situasi kembali hening, para hadirin duduk dengan tenang sesuai instruksi. Sementara Arman masih menyempatkan diri untuk melirik Chelsea, sebentar sebelum akhirnya, kembali angkat bicara. Saya belum menikah ataupun punya kekasih. Beberapa waktu lalu, saya sempat melamar seorang wanita, tapi ditolak. Mungkin memang belum waktunya. Dek. Chelsea menundukkan kepalanya lebih dalam lagi sembari berkomat kamit tanpa suara. Sementara hadirin yang lain kembali heboh mendengar jawaban Arman.